tahun ini Tuhan. Dan kami percaya sesuatu yang ajaib, yang luar biasa Tuhan senantiasa sediakan bagi anak-anak-Mu. Mari ya Roh Kudus pagi hari ini berbicaralah di tengah-tengah kami. Apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu Tuhan, Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh duduk diam menikmati roti hidup, yaitu roti dari sorga, yaitu firman Kristus yang menguatkan, yang memberkati, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami percaya kami ada di dalam hadirat-Mu dan kami terus diberkati. Haleluya. Saudara yang siap dan diberkati bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Amin. Ya, selamat hari Natal buat kita semuanya. Amin. Tengok kiri kanan, katakan selamat hari Natal. Ya, Feliz Navidad ya, bahasa Latin saudara. Selamat hari Natal untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Senang sekali saudara, pada hari ini kita boleh berkumpul di minggu terakhir di tahun 2024 dan kita sangat diberkati. Beberapa dari kita mungkin sudah berlibur, ada yang sudah pulang berlibur, ada yang mungkin masih sibuk dengan kegiatan di akhir tahun ini. Tetapi apapun keadaan kita hari ini, seperti tadi worship leader Bro Sandi mengatakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, saya juga mendapat satu sukacita, kehormatan, ada saudara dari jauh, saudara dari Manado, Ibu Yeni. Selamat datang Bu, Tuhan berkati ya. Ibu mertua dari Pak Denny. Ya, sekian lama ya nggak ketemu dan bertemu di penghujung tahun ini. Ya, Tabea Tante, selamat datang ya sekali lagi di Cirebon. Ya, Tabea itu salamnya orang Manado saudara. Mau ketemu pagi, mau ketemu siang, mau ketemu malam, bilangnya Tabea ya. Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan. Dan pagi hari ini di Last Sunday atau minggu yang terakhir, ya saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Dan saya yakin 2-3 hari terakhir ini atau minggu terakhir ini mungkin kita sedang membayangkan seperti apa 2025, seperti apa Tuhan, aku ingin seperti ini, aku ingin mengalami keberhasilan dan sebagainya. Saudara, saya percaya keberhasilan itu ada di dalam rahasia kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Kita pun bisa berhasil sampai pada titik ini, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini saya berikan judul yaitu rahasia keberhasilan dalam kasih karunia Tuhan. Kata berhasil ukurannya banyak saudara. Ya, kita gagal berkali-kali pun, dan kalau hari ini kita bisa berdiri, itu pun kita sudah berhasil. Amin saudara. Anak yang hilang itu yang luar biasa, sudah sampai di comberan, gak punya makanan, tetapi ketika dia kembali bisa berada di rumah bapaknya, itu keberhasilan. Kadang-kadang kita selalu hanya melihat semuanya yang buruk, kita lupa bahwa di tengah-tengah keburukan itu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Dan kita harus mempercayai bahwa kalau Tuhan memberi kita anugerahnya untuk hidup di tahun-tahun ke depan, percayalah kita dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Katakan, Tuhan yang membuat saya berhasil. Haleluya. Ini perlu kita katakan di dalam roh kita, saudara. Kita berhasil karena Tuhan. Karena itu saya ingin berbagi kepada saudara beberapa menit sebelum kita menerima perjamuan kudus. Tadi pagi anak saya bertanya, kok pada perjamuan kudus? Biasanya mungkin biasanya awal bulan saudara ya. Kok ini akhir bulan ada perjamuan kudus? Saya bilang, ini kan minggu terakhir, the last Sunday. Jadi the first and the last kita selalu tutup dengan perjamuan Tuhan. Amin. Ya saudara, dan kita lagi nanti akan perjamuan Tuhan pada tanggal 5 Januari ya, pada saat minggu pertama. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama merenungkan ini dan kita dengarkan baik-baik ya. Banyak orang bertanya saudara ya, kalau kita lihat selanjutnya banyak orang bertanya, what we must do? Apa yang perlu saya lakukan? Tentu kita mulai memikirkan semuanya. Kemarin saya bersama dengan beberapa anak-anak musik ya, termasuk Bro Dwi, di sini ada Bro Sandi, ada juga
Bro, bagus ya, kita sharing, kita banyak berbicara tentang hal-hal apa sih yang terbaik yang perlu kita lakukan. Namun saya tidak akan berbicara teknis, tetapi saya mau berbicara kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 28, satu kali orang-orang datang kepada Yesus. Orang-orang ini adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang selalu berupaya mencari tahu apa yang terbaik. Dan mereka bertanya kepada Yesus dalam Yohanes 8 ayat 28. Dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan? Sama mungkin pertanyaan kita pada pagi hari ini. Apa Tuhan yang perlu kita kerjakan? Hal apa yang baik yang perlu kita persiapkan memasuki tahun 2025? Banyak orang mulai pasti melakukan evaluasi diri dan banyak hal akan mengakhiri tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Banyak orang juga mulai mencari cara, upaya-upaya tertentu supaya lebih baik di kehidupan yang selanjutnya, saudara. Maksudnya di tahun baru 2025 nanti. Namun pagi hari ini dalam kasih karunia Tuhan, saudara dengar baik. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita dapatkan? Dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Dia sudah menyediakan segala sesuatu bagi Anda dan saya dan bagi anak-anaknya. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan. Buktinya 2024 sampai hari ini Tuhan sudah sediakan segala keperluan saudara. Saya yakin kita masih berdiri hari ini, kita masih ada karena penyediaannya tidak pernah berhenti untuk saudara. Dan di dalam kasih karunia-Nya yang perlu kita lakukan adalah memahami, meyakini bahwa Dia Bapa yang baik. Pasti Dia sudah memikirkan semua apa yang terbaik untuk kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, mari kita lihat bersama-sama di dalam pasal yang ketiga. Ini yang Tuhan taruh di dalam roh saya, di dalam jiwa saya untuk saya bagikan kepada saudara. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalau saudara boleh baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, dan takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. So, apa yang perlu kita lakukan? Ya, saya percaya kita masih bisa membaca Alkitab supaya kita tahu bahwa selalu ada solusi di dalam firman Tuhan. Banyak cara kita mendapatkan teknis, banyak cara mungkin kita bisa mendapatkan katakanlah arahan-sarahan mengikuti mungkin nasihat sahabat kita, orang-orang hebat, orang-orang berpengalaman, orang-orang sukses di dunia sekuler atau dimanapun saudara. Tetapi saya percaya bahwa ada yang paling luar biasa yang bisa memberikan saudara arahan yang terbaik, yaitu firman Kristus. Amin saudara. Firman Tuhan. Oleh karena itu apa yang akan kita dapatkan sebagai sebuah pertanyaan kita? What we must do? Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama saudara, sederhana firman Tuhan pada hari ini. Sangat sederhana, nggak perlu saudara ditafsirkan terlalu jauh. Yang pertama, percaya. Katakan percaya. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara,
Tadi saya katakan, kenapa saya berani mengatakan semua berkat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, keperluan kita. Kita yakin Tuhan sudah sediakan. Amin. Katakan amin. Tapi kok saya belum alami, Tuhan, saya belum dapat jodoh, atau usaha saya belum berhasil, atau ini dan itu masih banyak yang terjadi. Iya, karena semuanya bisa terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Tetapi satu hal kita harus memandang kepada Dia, kepada Bapa yang baik yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapa memberi semua yang terbaik bagi anak-anaknya. Tinggal caranya bagaimana memperolehnya. Memperolehnya adalah dengan kita kembali melihat formula firman Tuhan yang dari dulu, sekarang sampai selamanya masih berlaku. Yaitu Tuhan cuma mau minta percaya. Bilang kiri kanan, percaya. Wah, semudah itu sih pastor. Saya sudah percaya. Tetapi kok belum kejadian. Tetapi mari saudara bayangkan seperti ini. Kalau saudara ke toko ingin membeli sebuah barang, dan saudara datang, dan saudara bisa mengambil barang itu. Apakah saudara boleh membawa pulang? Dengan mengambil begitu saja dan bawa pulang? Bisa enggak? Nggak bisa. Berarti saudara apa? Nyolong. Nyolong kan? Mencuri. Wah, itu mengerikan kalau sampai kita kedapatan mencuri seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk dapatkan barang itu? Kita harus keluar uang, bayar. Sorga nggak butuh uang saudara. Tetapi alat tukar yang Tuhan taruh bagi setiap anak-anaknya yang dia sudah tebus dengan darahnya yang kudus. Yang namanya iman. Yang namanya percaya. Itulah alat tukar kita saudara. Itulah yang Tuhan minta dari kita. Alat tukarnya adalah percaya. Kenapa? Mungkin saudara berkata, kok semudah itu? Enggak semudah itu saudara. Tetapi itu sudah diawali oleh satu cara Tuhan melakukannya kepada kita. Dia berkata di dalam Yohanes 3:16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita tahu ayat itu berkata, apa saudara? Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau katakan begini, untuk keselamatan yang kekal, untuk berkat yang paling besar, yang tidak bisa diupayakan oleh manusia, yaitu keselamatan, saudara hanya dapat dengan percaya, apalagi berkat-berkat jasmani yang kita butuhkan, Tuhan mau kita juga memulainya dengan percaya. Percaya saudara. Tadi pertanyaan dari ahli-ahli Taurat membuka firman Tuhan ini, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami melakukan kehendak Allah? Yesus jawab di Yohanes 6 ayat 29. Ini jawaban Yesus. Yesus berkata, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Itu jawabannya saudara. Ini yang Tuhan mau kita percaya. Di dalam The Message Bible, sudah bisa baca, kata percayalah kepada Tuhan di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dari lubuk hatimu. Dari dalam, bukan apa kata orang, tetapi apa yang Anda yakini dalam hati saudara. Saudara meyakini Tuhan? Amin. Dari mana saudara meyakininya? Dari firman yang sudah ada di dalam hati. Bukan firman yang ada di luar yang saudara sekedar kutip contek atau saudara salin, tidak. Tapi firman yang sudah menyatu dengan jiwa saudara. Hati dan pikiran kita. Karena firman Tuhan itu bekerjanya dari dalam. Katakan amin. Dari dalam. Dari lubuk hatimu. Jangan mencoba dengan menggunakan kepintaran dan kemampuanmu sendiri. Jadi kata percaya ini detail, yaitu jangan menggunakan kehebatan kita. Mungkin secara
kita punya pengalaman, kita punya cara dan sebagainya. Tetapi sebagai anak Tuhan, ada sesuatu kesadaran di balik semuanya itu. Kalau saya bisa pinter, kalau saya bisa berhasil, kalau saya bisa melakukan dengan baik dan semuanya oke-oke saja, saudara selalu ingat, itu pun karena Tuhan. Amin. Kita semua anak-anak kita mau anak-anak kita mendapat pendidikan yang baik. Tidak hanya sampai SD, SMP, SMA, sampai mereka sarjana, bahkan lebih dari itu. Itu semuanya baik. Tetapi sebagai anak Tuhan selalu ingat, seberapa hebat pun yang mereka dapatkan, kita tahu kalau bukan Tuhan sia-sia. Amin, saudara. Kita bersyukur untuk semuanya itu ketika anak-anak kita melewati tahap demi tahap, dan kita selalu ingat, dari Tuhanlah semuanya itu. Dari Tuhanlah semuanya itu. Percayalah kepada Tuhan dari lubuk hatimu, jangan mencoba dengan menggunakan kepintaran dan kemampuan diri kita sendiri. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40, kembali ditegaskan oleh firman Tuhan, dikatakan demikian, karena sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, saudara melihat Yesus, amin? Artinya percaya, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi betapa pentingnya percaya itu. Itulah modal kita. Kita berbangga atau bersyukur sebagai orang Kristen, tidak ada hal lain yang kita bisa banggakan selain kita diberi iman oleh Tuhan. Kita bersyukur, wah inilah sarana, inilah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita secara rohani, adalah hanya untuk mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Ya, itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, percaya. Saya sudah pernah jelaskan kata percaya ini sebenarnya ada dua hal, tidak ada di slide. Yang pertama, percaya dalam bahasa asli disebut emuna, bahasa Ibrani. Emuna atau aman, atau menjadi iman. Makanya bagaimana juga bahasa Ibrani, bahasa Arab itu mirip-mirip. Akhirnya bahasa Indonesia diserap menjadi iman. Itu adalah kata benda, saudara. Dalam arti emuna itu assurance atau jaminan. Sesuatu yang menjamin saudara dan saya, itu disebut dengan iman. Amin? Iman. Dan ternyata kata emuna ini merujuk pada seseorang, saudara. Bukan saya, bukan siapapun, tetapi Yesus. Yesus adalah jaminan. Yesus menjadi iman dalam hidup saudara. Bukan imam ya, iman. Jaminan. Kenapa disebut emuna? Karena kata emuna itu mengandung segala berkat kehidupan ada di dalam emuna. Emuna itu adalah berbicara tentang iman, yaitu tentang Yesus Kristus. Nah, itu yang saya katakan tadi, semuanya disediakan di dalam Kristus. Kolose pasal 1, 2, dan 3 berkata bahwa segala kepenuhan Allah diberikan atau tinggal di dalam Kristus. Apa kepenuhan Allah itu? Segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan ada di dalam Kristus. Amin. Dan oleh karena itu disebut dengan jaminan, assurance. Tanpa Yesus, Anda dan saya binasa. Tetapi karena ada Yesus, Anda dan saya tidak binasa. Tetapi apakah karena ada Yesus ada, tiba-tiba ada, terus kita langsung tidak binasa? Tidak. Harus ada tindakan dari kita yang namanya iman dalam kata kedua. Bersifat kata kerja yang disebut dengan pisteo. Katakan pisteo. Inilah tindakan iman yang Tuhan berikan supaya kita melakukannya. Pisteo. Waktu Anda mempercayai Tuhan, maka emuna atau pistis itu dalam bahasa Yunani, kata bendanya, pistis itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi pistis artinya iman dalam bentuk jaminan Tuhan, bahkan pribadi Yesus sendiri. Anda dan saya hanya bisa mendengar, melihat Yesus, tapi waktu Anda tidak mempercayainya, itu tidak menjadi berkat dalam hidup saudara. Hanya orang-orang yang mau melakukan yang namanya pisteo,
percaya kepada Tuhan Yesus, mereka lah yang mengalami emunah itu, saudara. Jaminan-jaminan itu dialami oleh setiap mereka yang mau berkata, ya, aku percaya, seperti firman Tuhan ini. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan demikian, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, jangan kita memang untuk mengerti ini, saudara nggak bisa pakai hitungan matematika. Harus benar-benar percaya bahwa percaya saja apa yang firman Tuhan katakan. Tidak lebih dan tidak kurang, saudara. Pokoknya percaya. Yang namanya ada Yesus, saya percaya. Katakan, yang namanya ada Yesus, saya percaya. Kalau bukan ada Yesus, saudara boleh kali-kalian. Saudara boleh berhitung. Tapi ketika sudah berbicara tentang pribadi Yesus, saudara nggak perlu menganalisa. Saudara cukup percaya. Katakan amin, saya percaya. Mungkin, ini juga udah pernah kita dengar. Dan seterusnya. Tetapi izinkan firman Tuhan datang kepada kita. Kalau kita mau bertanya, Tuhan, 2025 aku nggak tahu seperti apa. Tuhan cuma bilang pagi hari ini, nah, tetaplah percaya. Amin. Percaya dalam segala hal. Dan yang kedua, saudara, dari ayat ini kita menemukan kalimat, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala, akuilah dia maksudnya apa di sini? Yaitu mengakui di sini di dalam The Message Bible mengatakan demikian. Next slide ya, nomor 2. Dengarkanlah suara Tuhan dalam segala hal. Dengar, katakan dengar. Ya, dengarkanlah segala Tuhan dalam segala hal yang Anda lakukan, kemanapun Anda pergi, dialah yang akan membuat Anda tetap pada jalur yang benar. Saudara, semakin dunia ini semakin bergulir, semakin lama, dunia tidak semakin baru, dunia semakin tua. Betul nggak? Bumi ini semakin tua. Dan kesulitan pasti semakin lebih banyak. Tipu daya, tipu muslihat, niat jahat orang semakin banyak. Dan semakin banyak cara orang berusaha untuk menghancurkan hidup saudara. Karena iblis nggak mau kita diberkati. Iblis mau kita hancur. Iblis mau kita tertipu. Iblis mau kita binasa. Dan banyak cara. Tetapi hanya dengan tadi percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu dikatakan akuilah dia, berarti di sini maknanya mendengar dan mengingat. Katakan mendengar dan mengingat. Berapa banyak dari saudara dengar khotbah hari Minggu, terus pulang makan siang, ya enak makanannya, pulang istirahat tidur, malam ya tidur lagi besok pagi. Firmannya masih diingat nggak? Mungkin kita mesti lihat YouTube dulu. Waduh, pastor khotbah apa ya? Kemarin saya lupa. Tapi pada umumnya, kadang-kadang dengan kesibukan kita bisa lupa loh, saudara. Iya kan? Tetapi pentingnya kita mendengar dan mengingat firman Tuhan itu adalah satu hal yang luar biasa. Amin, saudara. Pengkhotbah 4 ayat 17 berkata, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Ya, ini maksudnya apa? Ada orang yang melakukan tetapi tidak mendengar. Wah, asal aja. Nggak, tidak juga. Saya yakin di dalam kita mendidik anak-anak kita atau dalam hal mendidik, kita ingin orang itu mendengar dulu, baru melakukan. Tapi seringkali mungkin kita begitu bersemangat atau apapun itu, karena kita merasa kita kita pinter, kita pokoknya nggak perlu diguruin lagi. Akhirnya ketika kita melakukan, ternyata kita salah jalan. Mungkin kita pernah alami seperti itu. Makanya Tuhan ingatkan, dengarkanlah suara Tuhan dalam segala hal. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Merenungkan itu siang dan malam, saudara. Dan karena di dalam mendengar firman, di sini dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara baca kata iman di situ.
Iman di situ bicara tentang pistis. Jaminan-jaminan itu muncul ketika kita mendengar firman Kristus. Amin. Berkat-berkat Tuhan itu tersedia ketika kita mau mendengar firman Kristus. Dan setelah itu kita pasti mengingat, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Orang Ibrani atau orang Yahudi, kita lihat saya tambahkan lagi satu ayat di sini, di bagian ini, Yosua 1 ayat yang ke-8, dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, yaitu firman Tuhan, yang mereka miliki yaitu dari Musa. Tetapi kalau kita menarik saat ini, kita tidak sedang berbicara tentang hukum Taurat, tapi bicara tentang firman Kristus. Amin. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam. Puji Tuhan, hari ini kita dibantu oleh teknologi. Kalau saudara lupa, saudara boleh buka YouTube. Saudara boleh buka HP saudara bisa baca Alkitab dimanapun. Kalau zaman dulu saudara kita cuma punya Alkitab secara fisik dan saya yakin gak dibawa kemana-mana. Tapi hari ini firman Tuhan saudara bawa kemanapun Anda mau. Firman Tuhan ada di HP Anda. Tetapi yang paling penting bukan di HP-nya. Yang paling penting adalah di dalam jiwa kita. Karena iblis setiap saat kita, tetapi kalau kita selalu mengingat firman, kita nggak mudah diserang, saudara. Karena di sini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, mari baca bersama-sama. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Ini yang kedua, mendengar dan mengingat firman-Nya, saudara. Kita perlu mengingat firman-Nya. Kolose 3 ayat 17. Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Lakukanlah segala sesuatu. Jadi apakah Tuhan mengambil seluruh kehidupanmu hanya berurusan dengan gereja? Bukan itu maksudnya. Tetapi justru Tuhan mau hadir dalam segala kehidupanmu, urusanmu. Tuhan ada di sana dan jaminannya melindungi, menjamin, memberkati apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Kalau saudara disertai, meyakini Tuhan menyertai kita, maka kita tidak takut. Justru sebaliknya, waktu kita merasa nggak yakin, merasa ragu, takut, dan cemas, itu berarti kita lebih lebih mengandalkan diri kita. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku yakin, aku tidak takut, karena Engkau bersama-sama dengan aku. Apapun persoalan, masalah yang saudara hadapi, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam Yesus. Maksudnya apa? Melakukan dalam Yesus apa? Yaitu firman Tuhan itu. Kita ingat. Kita dengar dan kita ingat. Sehingga yang ketiga, yang pertama tadi percaya, yang kedua apa? Mendengar dan mengingat. Yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita? Yaitu carilah Tuhan. Katakan carilah Tuhan. Dia penyembuh. Bahasa kita hari ini mencari Tuhan bukan berarti Tuhan bersembunyi terus kita cari-cari, tidak. Tapi ini adalah satu sikap kita bahwa kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Katakan, saya butuh Tuhan. Amsal 3 ayat 7 dan 8, ya, kita lihat lagi pembahasan ayat ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Hidup kita ini penuh dengan pergumulan, saudara. Ya, tidak sedikit dari kita juga bisa mengalami kelelahan, bahkan sakit. Siapapun kita pernah. Ya, biasanya di hari-hari sibuk, kemarin istri saya
khotbah di tanggal 25 saya ikuti dari Kalimantan. Waduh, kasihan suaranya parau sekali. Tetapi besoknya saya telepon video call, dia bilang, aduh masih kayaknya sakit dadanya. Saya langsung berdoa. Saya percaya bahwa Tuhanlah penyembuh. Puji Tuhan saudara, cuma berapa menit dia bilang, Hani saya sudah sembuh. Haleluya, amin. Karena Tuhan penyembuh kita. Amin saudara. Memang kita bisa hadapi sakit apapun. Tetapi pagi hari ini, carilah Tuhan. Dalam The Message Bible saya menemukan kalimat ini. Jangan berasumsi bahwa Anda tahu segalanya. Jangan berasumsi bahwa kita tahu segalanya. Larilah kepada Tuhan. Larilah dari kejahatan. Ini akan memberi kekuatan pada daging Anda. Tubuh Anda. Fisik kita ini saudara bisa mengalami kelelahan. Betul kan? Bisa mengalami sakit. Dan kehidupan baru pada tulang Anda. Apa maksud kehidupan baru pada tulang? Ini sebenarnya berbicara tentang spirit jiwa saudara. Ya saudara. Jadi baik jasmani maupun rohani saudara menjadi kuat. Dan Alkitab berkata di sini, carilah Tuhan, Dia penyembuhmu. Setiap hari bahkan setiap saat kita menghadapi pilihan-pilihan dalam kehidupan ini, kadang-kadang saudara tanpa kita sadar kita salah memilih. Ternyata itu adalah tipu muslihat iblis, yang kita pilih adalah yang buruk. Tetapi waktu kita selalu mencari Tuhan, Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan apa? Penguasa. Roh-roh jahat, penghulu-penghulu. Kadang-kadang tiba-tiba kita mengalami sakit, saudara. Mengalami pilek, batuk, lemah, kolesterol naik, dan sebagainya. Memang ada pemicunya. Tetapi tahukah saudara bahwa di dalam Yesus Kristus, Dia mendesain kita secara rohani. Dia nggak mau kita sakit. Katakan, Tuhan nggak mau kita sakit. Kenapa saya selalu katakan demikian? Karena Dia sendiri naik di atas kayu salib, dan Yesaya 53 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Jadi Dia nggak mau kita sakit. Waktu kita sakit, selalu saya katakan pada istri saya bahwa kita memiliki imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Waktu saya sakit, saya berdoa, saya berkata, Tuhan ikut merasakan apa yang saya rasakan sakit, dan pasti Dia tidak berpangku tangan, berdiam diri. Waktu saya percaya dan saya katakan firman Tuhan, Dia adalah imam besar yang ikut merasakan, dan Dia menjamah saya pasti sembuh. Amin. Saudara harus mempercayai hal ini. Sekecil apapun sakit itu, katakan, aku di dalam Kristus. Ya, aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Dan Kristus merasakan apa yang saya rasakan. Benar enggak? Mungkin sudah berkata, kok bisa sih Tuhan merasakan? Terbukti saudara. Ketika orang-orang Kristen pada zaman itu dibunuh, dikejar-kejar oleh yang namanya Saulus. Saulus yang seorang pembenci orang Kristen, dia membunuh orang Kristen. Dan ketika dia mendapat surat penunjukan bahwa dia akan datang ke Damsyik untuk mencari, mengejar orang Kristen, di tengah jalan dia dihalau oleh malaikat Tuhan, dan Yesus sendiri hadir di situ dan berkata, "Hai Saulus," Saulus kaget. "Siapakah engkau? Siapa engkau Tuhan?" Dan suara dari Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Siapa yang dianiaya oleh Saulus? Tuhan Yesus? Secara langsung tidak. Tapi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen merasa tertekan, orang-orang Kristen mengalami hal-hal yang menyulitkan, bahkan terancam. Ternyata Tuhan ikut merasakan di sorga. Jadi Bapak Ibu, jangan tertipu oleh iblis berkata, oh ini karena Tuhan sedang menghukum engkau, karena Tuhan tidak mengasihi engkau, karena Tuhan ingat masa kamu waktu berbuat salah, nah inilah hukumannya, Tuhan sedang menghukum engkau. Segala penghukuman yang harusnya didatangkan kepada saudara sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Konsekuensi ada saudara. Konsekuensi karena kebodohan kita banyak. Kita makan seenaknya, makan babi terus kolesterol naik. Itu bukan Tuhan yang memberikan kolesterol naik saudara. Diri kita sendiri.
Itu kebodohan kita. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat. Oleh karena itu, carilah Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saat Anda stres, tertekan, jangan gunakan pikiranmu sendiri. Bergegaslah, jauhi pikiran yang jahat. Ketika iblis datang memberikan proposal yang jahat, yang buruk, yang kelihatannya baik, tapi saudara tahu ini nggak benar. Jangan ikuti, lari dari sana. Lebih baik saudara tidak dapat apa-apa daripada saudara ikut dalam sebuah persekongkolan kejahatan. Pasti Tuhan bela saudara. Amin. Ya, carilah Tuhan. Dialah penyembuhmu. Kalaupun sampai saudara sudah mengalami sesuatu yang buruk, ingat, carilah Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Karena Dia yang memulihkan kita. Katakan amin. Ya. Bagaimana caranya mencari Tuhan? Tadi saudara, percaya, mendengar, mengingat, dan kita selalu berpikir hal-hal yang dari Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, ini kira-kira aplikasinya, bagaimana kita selalu mencari Tuhan. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8, bisa ditayangkan. Dalam dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah. Kalau Anda memikirkan semua yang dari Tuhan, dengan sendirinya Anda selalu terhindar dari kejahatan. Katakan amin. Kolose 3 ayat yang kedua. Ya. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa itu? Firman Tuhan, saudara. Sehingga yang keempat, terakhir, saudara. Apa sih rahasianya di dalam Tuhan? Rahasianya, kita baca lagi Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan harta. Harta ini memang pasti selalu asosiasinya uang, betul. Tetapi hidup ini juga sebuah harta, saudara. Amin. Ya, Anda akan berani bayar berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta untuk Anda hidup. Kalau orang yang sudah mengalami sakit yang luar biasa, bukan? Berarti yang paling berharga uang Anda atau hidup Anda? Hidup kita yang lebih berharga daripada uang. Kadang-kadang kita berpikir ya, saya butuh uang, ya semua butuh uang. Tetapi kita lupa bahwa dalam hidup kita ada harta yang berharga. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Semua kita ada hartanya, saudara. Minimal saudara punya rumah atau punya apapun, bahkan nggak punya apa-apa, kalau saudara punya kehidupan, itu adalah harta yang berharga. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bagaimana aplikasinya ini? Sebagai sebuah rahasia di dalam Tuhan untuk kita memasuki tahun yang baru. Ini saya sebut dengan hormati Sang Pemberi, saudara. Yang pertama tadi percaya. Yang kedua mendengar dan mengingat. Yang ketiga apa? Lari terus. Larilah kepada Tuhan atau carilah Tuhan. Dan yang keempat, ini jangan saudara lupa. Jangan saudara lupa. Katakan jangan lupa. Ajak lalen, kata orang Cirebon, saudara. Hormati Sang Pemberi. Anda dan saya bukanlah tiba-tiba jadi. Anda dan saya adalah hasil ciptaan. Dan Anda dan saya adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Semua, saya sebagai suami punya istri, ini adalah pemberian dari Tuhan. Saya sebagai ayah punya anak-anak, itu adalah pemberian dari Tuhan. Saya sebagai seorang pengusaha, pekerja, pegawai atau apapun, direktur atau apapun namanya, semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Kalau saudara diberkati dengan pekerjaan, menghasilkan toko, perdagangan dan sebagainya, saudara tahu bahwa Tuhanlah yang memberi berkat. Manusia tidak dapat melakukan apa-apa. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan sehingga kita mendapatkannya. Sehingga yang keempat Tuhan berkata, muliakanlah Dia dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maksudnya ini adalah sebuah sikap hormat kita kepada Sang Pemberi. Orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang sudah menerima dan dia memberi.
Amin. Kalau Anda belum pernah menerima, Anda nggak bisa memberi. Bagaimana saya bisa memberi kepada seseorang sedangkan saya nggak pernah mendapatkan sesuatu? Anda memberi karena Anda sudah menerima berkat dari Tuhan. Itulah prinsipnya. Di dalam terjemahan The Message Bible lagi dikatakan, hormatilah Tuhan dengan segala milikmu, berikanlah kepadanya yang pertama dan yang terbaik. Saudara kasih dalam Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih. Seberapapun jemaat Tuhan yang setia mendukung pelayanan ini, baik secara langsung melalui pelayanan mimbar ini, melalui persembahan grace giving dan sebagainya, saya percaya itu sebagai satu sikap hormat kita kepada Dia Sang Pemberi. Amin, saudara. Karena Dialah yang memberikan semuanya itu kepada kita. Dan ini menjadi satu kunci untuk kita memasuki tahun 2025. Kita memiliki sikap hati seperti ini. Sikap memberi dengan cara mendukung sebuah pelayanan gereja Tuhan adalah wujud dari dua hal. Satu, rasa hormat kita kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik. Dia juga pemilik. Dia bukan sekedar pemberi. Dia adalah apa? Pemilik. Dan Dia pemberi kehidupan. Kita adalah miliknya. Tetapi Dia juga memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita hormati Dia dengan sebagai rasa hormat. Yang kedua adalah rasa syukur kita atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Berapa kali tadi di awal saya katakan, sampai di titik ini, menit, detik ini, saudara ada. Itu karena karya dari Sang Pemberi. Amin. Dialah pemberi sejati dalam hidup saudara. Dia juga pemilik sejati. Tetapi Dia menghargai saudara. Dia nggak mau memaksa saudara. Karena kamu adalah milik saya, pokoknya kamu harus lakukan seperti ini. Kalau kamu nggak lakukan begini, begini, begini. Memang mungkin bisa aja pengertian seperti itu tentang Tuhan. Tetapi yang saya percaya, Tuhan memberikan kehendak bebas untuk Anda memilih. Mau menghormati Dia atau tidak. Kalau saudara menghormati Dia, saya percaya itulah yang membuat kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Kita memberi bukan supaya menerima, tapi memberi karena kita sudah diberkati. Amin. Katakan, saya memberi karena sudah menerima. Sudah menerima apa tadi? Iman, emunah, jaminan. Semuanya itu Tuhan sudah berikan. Sehingga hari ini kita memberi, kita memberkati. Segala harta, milikmu, kehidupanmu, talentamu. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman di Praise Worship bahwa kita tuh diberikan Tuhan seperti sebuah kendaraan yang canggih sekali. Tapi sayangnya kita hanya menggunakan alat-alat yang mungkin hanya yang standar-standar saja. Tuhan mau kita optimalkan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita melayani, kita bersungguh-sungguh, kita berdoa dan melakukan banyak hal. Kita bekerja dan sebagainya. Dengan memiliki pandangan Christ Center berpusat kepada Kristus. Di situ kita akan melihat sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Di 2024 ini sudah terjadi dan akan terus terjadi yang lebih baik. Amin, saudara. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Rahasia keberhasilan dalam kasih karunia. Ada 4 hal sebelum kita berdoa. 1 apa? Percaya. Next slide. Kedua, mendengar dan mengingat firman. Ketiga, carilah Tuhan, Dia penyembuhmu. Dan yang keempat, hormati Sang Pemberi. Amin. Kita ada di hari Minggu datang beribadah sebagai rasa hormat kita. Kalaupun kita nggak sempat datang beribadah dan karena 1 dan 2 hal bukan berarti kita saudara tidak menghormati Dia. Dimanapun kita bisa menghormati Dia. Kita bisa melakukan dengan cara yang Dia berikan kepada kita. Dan di situ kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara, ini adalah akhir dari minggu ini. Dan dengarkan firman Tuhan. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, setiap keluarga, seperti janji saya, dan saya berdoa beberapa hari khusus. Dan saya percaya ketika kita memiliki pandangan kasih karunia, seperti yang firman Tuhan katakan, 4 hal ini, seperti 4 pilar dalam hidupmu.
Dan Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang terakhir, saudara dengar saja. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Negeri apa yang Dia berikan? Itu sebuah masa, itu sebuah waktu. Waktu itu adalah negeri yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin kita nggak punya tanah yang besar, kita nggak punya rumah yang besar atau apapun itu, tapi Tuhan berikan waktu. Dan waktu itu adalah negeri yang berharga yang Tuhan percayakan untuk kita mengalami berkat-berkatnya. Lumbung berbicara tentang persediaan hari esok. Lumbung berbicara tentang logistik yang disediakan untuk masa-masa sulit. Dan tahukah saudara, lumbung saudara dijamin oleh Tuhan. Lumbung saya dan saudara dijamin oleh Tuhan. Jangan takut untuk 2025. Apapun yang orang katakan, karena saudara percaya, lumbung-lumbungku diisi penuh oleh Tuhan. Amin, saudara. Dia yang berkarya. Berkat itu 2025, and beyond. Dia ada dalam hidup saudara dan saya. Dan pagi hari ini kita siapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan. Setelah itu saya akan berdoa kepada setiap pribadi saudara, keluarga. Saya percaya ada sesuatu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan sebuah pujian dan saya minta kesediaan Ibu Vivi untuk menjalankan perjamuan bersama dengan Pak Iwan. Bisa dibantu. Amin. Terima kasih.